Halo pemirsa, selamat datang kembali di Kabar Mingguan bersama saya Muhammad Fatullah Ramdan dalam video Learning Journal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Berdasarkan materi yang saya dapatkan dari Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu reportase, bagaimana cara kerja reportase, serta penting riset dan wawancara dalam dunia jurnalistik. Pada pertemuan kedua kemarin yang dilakukan secara offline, sebelumnya kami membahas materi terlebih dahulu. Pak Adi mengulas dan memberi masukan terhadap video learning journal yang pertama kali kita buat di minggu sebelumnya. Lalu setelah itu Pak Adi meminta 5 teman kami untuk maju ke depan dan mempraktekkan pembawaan berita, dan 5 orang tersebut terdiri dari news anchor, kameramen, reporter, dan 2 orang saksi yang berada di TKP. Lanjut pada pembahasan materi. Pertama-tama, sebenarnya apa itu berita? Berita adalah informasi terbaru yang mengandung fakta penting, dan untuk kita ketahui, berita memiliki beberapa nilai penting seperti aktualitas, dampak, kedekatan, unsur kejutan, dan tentu saja unsur manusia yang membuat berita tersebut menarik untuk dibaca atau didengar. Agar sebuah berita layak dipublikasi, berita tersebut harus aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Reportase sendiri bisa diartikan sebagai proses pengumpulan data yang nantinya digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan datanya bisa berupa manusia, peristiwa, atau bahkan tempat bersejarah. Reportase erat kaitannya dengan peliputan sebuah kasus atau peristiwa yang dapat terjadi kapan saja, entah sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Data hasil reportase ini kemudian diolah menjadi berita yang siap untuk disampaikan kepada publik melalui media cetak seperti koran dan majalah, ataupun media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Dalam melakukan reportase ada 3 tahapan yang perlu kita pahami, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada tahap praproduksi, kita melakukan perencanaan liputan. Di sini kita menentukan topik akan diangkatnya, penetapan angle atau sudut pandang peliputan, serta menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Tahap ini biasanya diawali dengan rapat perencanaan yang dipimpin oleh kepala redaksi atau produser, agar hasil liputan yang bisa berkualitas dan terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, di tahap produksi, kita mulai melakukan peliputan dengan cara menemui dan mewawancarai narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi dan keterangan terkait topik yang kita liput. Penting untuk memahami karakteristik narasumber karena masing-masing orang punya cara berbicara dan sifat berbeda. Ada yang banyak bicara dan ada yang pendiam. Bahkan ada yang sulit ditemui. Kunci utama di sini adalah komunikasi yang baik dan kesabaran dalam mengejar narasumber agar informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan maksimal. Terakhir, di tahap pasca produksi, semua data yang sudah terkumpul akan dihimpun dan disusun menjadi berita yang siap dipublikasikan. Proses ini juga termasuk evaluasi dan distribusi berita ke media. Suatu hal yang tak kalah penting adalah riset. Riset adalah pengumpulan proses dan menganalisis informasi secara sistematis untuk memperdalam pemahaman tentang topik yang akan diinput. Dan riset yang baik, kita bisa menentukan arah liputan dan pendapatan gambaran lebih jelas tentang isu yang diangkat. Sumber riset bisa melalui internet, buku, koran, seminar, dan lain-lain. Dengan memahami teknik reportase dan investigasi berita, diharapkan teman-teman bisa menghasilkan karya jurnalistik yang menarik, akurat, dan bermanfaat bagi pembaca ataupun penonton. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita tetap sehat, selamat belajar, dan sampai jumpa di video learning journal berikutnya. Terima kasih. Saya Muhammad Fatullah Ramdan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.